Alam semesta, sebuah panggung yang luar biasa luas. Tempat di mana keajaiban dan misteri saling berpadu, melampaui imajinasi manusia. Dari partikel terkecil yang membentuk atom hingga struktur kosmik raksasa seperti galaksi dan supercluster, setiap sudut alam semesta adalah bagian dari jaringan yang saling terhubung. Sebagai manusia yang memiliki rasa ingin tahu, terbesit pertanyaan, bagaimana semua ini bekerja? Apa yang mengatur harmoni dari sesuatu yang sekecil atom hingga sesuatu sebesar gugus galaksi? Ilmu pengetahuan telah lama berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan besar ini. Dalam pencarian tersebut, kita menemukan bahwa alam semesta diatur oleh hukum-hukum mendasar. Terdapat 4 kekuatan utama yang memegang kendali atas semua fenomena fisik yang pernah kita temui. Gravitasi adalah salah satu kekuatan yang paling kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Ia adalah kekuatan yang mengatur bagaimana planet, bintang, dan galaksi saling tarik-menarik. Dalam skala terbesar, gravitasi adalah penyebab mengapa bumi tetap mengorbit matahari, dan mengapa seluruh galaksi terikat dalam bentuk spiral yang rapi. Gravitasi bekerja antara semua objek yang memiliki massa, dengan kekuatan yang semakin besar seiring dengan massa objek tersebut dan semakin kecil seiring dengan jarak antara objek-objek tersebut. Namun, meskipun gravitasi adalah kekuatan yang sangat kuat dalam skala besar, ia ternyata adalah kekuatan yang paling lemah di antara 4 kekuatan dasar ini. Sebagai contoh, jika kita membandingkannya dengan gaya elektromagnetik yang bisa memanipulasi partikel listrik, gravitasi hanya menarik objek tanpa bisa menekan atau mendorong. Tetapi, meskipun lemah, gravitasi sangat penting karena ia mengendalikan struktur besar alam semesta kita, dari orbit planet hingga pembentukan galaksi. Pertanyaannya, mengapa gravitasi sangat lemah dibandingkan dengan kekuatan lainnya? Elektromagnetisme adalah kekuatan yang memegang kendali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan listrik dan magnet. Kekuatan ini mengatur segala sesuatu yang kita kenal sebagai energi dan cahaya. Cahaya itu sendiri adalah gelombang elektromagnetik yang berperan dalam komunikasi, teknologi, dan kehidupan sehari-hari. Elektromagnetisme bekerja pada partikel bermuatan listrik seperti elektron dan memiliki 2 bentuk interaksi utama seperti medan listrik dan medan magnet. Sebagai contoh, kita menggunakan medan elektromagnetik dalam perangkat elektronik seperti telepon, komputer, bahkan microwave. Gaya ini tidak hanya mengendalikan benda-benda yang kita lihat di sekitar kita, tetapi juga menjadi dasar dari banyak fenomena alam seperti cahaya yang kita lihat dan medan magnet yang melindungi bumi dari radiasi kosmik. Namun, meskipun elektromagnetisme sangat kuat dan bekerja pada skala yang sangat kecil, ia memiliki keterbatasan. Sebagai contoh, medan magnet dan medan listrik tidak dapat menjelaskan fenomena besar, seperti gerakan planet-planet atau formasi galaksi yang lebih dipengaruhi oleh gravitasi. Lalu, bagaimana hubungan antara gaya elektromagnetik dan gravitasi, dan mengapa keduanya bekerja secara terpisah, meskipun keduanya mengatur dunia fisik kita? Gaya nuklir kuat adalah kekuatan yang paling kuat di antara keempat kekuatan dasar, dan ia bertanggung jawab untuk menjaga inti atom tetap utuh. Tanpa gaya nuklir kuat, proton dan neutron dalam inti atom akan saling terpisah, karena proton bermuatan positif dan seharusnya saling tolak-menolak akibat gaya elektromagnetik. Namun, gaya nuklir kuat bekerja dengan sangat kuat pada jarak yang sangat pendek untuk menahan proton dan neutron bersama-sama di dalam inti atom. Gaya ini sangat penting karena ia memungkinkan pembentukan unsur-unsur kimia yang menjadi dasar bagi kehidupan. Tanpa gaya nuklir kuat, tidak ada inti atom yang bisa terbentuk, dan tanpa inti atom, tidak ada unsur-unsur seperti karbon, oksigen, atau nitrogen yang diperlukan untuk membentuk kehidupan seperti yang kita kenal. Gaya ini sangat kuat, tetapi hanya bekerja dalam skala subatomik, sehingga ia tidak dapat mempengaruhi objek besar seperti planet atau bintang. Dan mengapa gaya nuklir kuat hanya bekerja pada skala subatomik, sementara gravitasi dan elektromagnetisme memiliki pengaruh yang lebih besar pada skala makroskopik?
Gaya nuklir lemah adalah kekuatan yang bekerja di dalam inti atom, dan ia memainkan peran penting dalam proses fisika nuklir seperti peluruhan radioaktif. Misalnya, ketika sebuah atom tidak stabil, ia dapat mengalami peluruhan radioaktif yang menghasilkan partikel-partikel baru yang keluar dari inti atom. Proses ini terjadi karena gaya nuklir lemah yang memungkinkan partikel tertentu untuk berubah, seperti ketika neutron dalam inti atom berubah menjadi proton dan elektron, melepaskan energi dalam bentuk radiasi. Gaya nuklir lemah tidak hanya terbatas pada peluruhan radioaktif, tetapi juga berperan dalam reaksi fusi nuklir yang terjadi di dalam bintang, termasuk matahari kita. Reaksi fusi ini menghasilkan energi yang kita nikmati di bumi dalam bentuk cahaya dan panas. Meskipun kuat pada skala atom, gaya nuklir lemah memiliki jangkauan yang sangat terbatas dan hanya bekerja dalam jarak yang sangat kecil, sekitar ukuran inti atom itu sendiri. Jadi, bagaimana gaya nuklir lemah dan gaya nuklir kuat dapat bekerja bersama-sama untuk memungkinkan proses-proses seperti fusi dan peluruhan, meskipun keduanya memiliki sifat yang sangat berbeda? Terdapat satu pertanyaan besar terus menggema. Bagaimana jika keempat kekuatan ini hanyalah manifestasi yang berbeda dari satu kekuatan tunggal yang lebih mendasar? Ini adalah inti dari pencarian manusia untuk menemukan teori segalanya. Sebuah teori yang tidak hanya menjelaskan bagaimana alam semesta bekerja, tetapi juga mengungkap rahasia terdalam tentang keberadaan kita di dalamnya. Sepanjang sejarah panjang umat manusia, kita telah perlahan membuka tabir rahasia alam semesta yang megah ini. Kita mulai dengan Isaac Newton, yang mengungkap hukum gravitasi, kekuatan tak terlihat yang mengikat planet-planet dan bintang-bintang dalam sebuah tarian kosmik yang teratur. Kemudian, James Clerk Maxwell menyatukan dua fenomena yang dulu terpisah seperti listrik dan magnet. Hal itu membuka jendela untuk memahami kekuatan elektromagnetik yang menggerakkan dunia kita. Dan akhirnya, Albert Einstein dengan teori relativitasnya memperlihatkan bahwa ruang dan waktu bukanlah entitas yang terpisah, melainkan dua aspek dari satu kain yang tak terpisahkan, yang saling berinteraksi dalam cara yang begitu indah dan misterius. Namun, meski kita telah mengukir pencapaian yang luar biasa, kita baru menggoreskan permukaan dari pemahaman kita. Perjalanan kita dalam pencarian untuk memahami inti alam semesta belum selesai. Di balik setiap jawaban yang kita temukan, ada lebih banyak pertanyaan dan misteri yang menanti untuk dipecahkan. Pertanyaan yang menuntut kita untuk melangkah lebih jauh, lebih dalam, untuk menyelami keajaiban yang tak terungkapkan, seolah alam semesta ini masih menyimpan banyak rahasia yang belum kita sentuh. Di tengah keagungan alam semesta yang tak terhingga, kita hanyalah titik debu yang terselip di antara bintang-bintang. Namun dalam kampan yang luas ini, muncul rasa ingin tahukan yang tak terpadamkan. Sebuah dorongan yang mendorong kita untuk bertanya, merenung, dan menggali lebih dalam. Apakah mungkin, di balik segala keteraturan yang begitu memukau ini, ada satu desain yang sempurna? Apakah terdapat satu pola yang menghubungkan semuanya? Mari bersama-sama melangkah ke dalam perjalanan ini, menembus batas-batas pemahaman kita. Menyelami kedalaman misteri alam semesta untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah lama mengusik jiwa manusia. Pertanyaan yang menantang kita untuk melihat melampaui apa yang tampak dan menemukan kunci untuk memahami takdir kita di alam semesta yang begitu luas dan penuh rahasia ini. Stephen Hawking in his latest book says God, bah humbug. He can prove the non-existence of God because there was no time for God to create the universe at the instant of the Big Bang. He says time started with the Big Bang, therefore there was no time for God to create a universe, i.e. there's no God. Fisika adalah upaya manusia untuk menguraikan rahasia terdalam alam semesta. Ia menjelajahi dimensi terkecil hingga luasnya kosmos yang tak terhingga. Segala sesuatu yang ada, mulai dari partikel yang nyaris tak kasat mata, hingga gugusan galaksi yang megah, semua berakar pada keberadaan yang paling mendasar. Di sanalah inti dari semua realitas berada. Landasan tempat seluruh eksistensi bermula. Oleh sebab itu, untuk memahami alam semesta dengan seutuhnya, ilmuwan harus menelusuri ilmu yang membahas esensi terdalam ini, yaitu fisika kuantum.
kita sudah pernah membahas fisika kuantum di dalam serial Fisika Kuantum. Bagi yang belum sempat menyaksikan, saya sangat merekomendasikan untuk menontonnya terlebih dahulu. Intinya, fisika kuantum adalah cabang ilmu yang mengupas dunia pada skala yang sangat kecil. Tempat hukum-hukum fisika klasik kehilangan relevansinya. Secara sederhana, ini adalah ilmu yang mempelajari perilaku partikel subatomik, entitas yang lebih kecil dari atom, dan memahami fenomena aneh yang seringkali melampaui intuisi kita. Beragam eksperimen telah dilakukan untuk membuktikan dan mengungkap misteri fenomena dalam fisika kuantum, membuka jendela baru menuju pemahaman realitas yang jauh melampaui intuisi manusia. Misalnya, eksperimen celah ganda yang memperlihatkan dualitas gelombang partikel sebagai sebuah sifat alam yang mengaburkan batas antara materi dan energi. Kemudian, ada fenomena quantum entanglement yang mengungkap keterhubungan dua partikel secara instan meski terpisah oleh jarak kosmik, seolah menantang konsep ruang dan waktu itu sendiri. Eksperimen legendaris seperti percobaan EPR dan paradoks Schrödinger-Cat yang penuh teka-teki juga menjadi fondasi penting dalam memahami dunia kuantum. Namun, eksperimen-eksperimen ini bukan hanya sekadar membuktikan teori-teori yang ada. Mereka juga menjadi pilar yang mendasari inovasi besar, seperti teknologi komputer kuantum yang berpotensi merevolusi cara manusia memproses informasi. Melalui eksperimen ini, fisika kuantum terus membimbing kita menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat alam semesta. Kenapa kita harus setuju kalau fisika kuantum menjadi pondasi dari keberadaan? Setiap materi dan energi di alam semesta, dari partikel terkecil hingga cahaya yang menari di kehampaan kosmik, tunduk pada hukum-hukum kuantum. Misalnya elektron yang tidak bergerak sembarangan di sekitar inti atom, melainkan hanya dapat berada pada tingkat energi tertentu, menjadi sebuah fenomena yang menantang intuisi klasik kita. Interaksi antara partikel, seperti gaya elektromagnetik yang dimediasi oleh foton, atau gaya fundamental lainnya, seperti gaya nuklir kuat dan lemah, yang melibatkan gluon dan boson, semuanya dijelaskan dalam kerangka kuantum. That quantum mechanics is essential in explaining many of the important processes in life. Prinsip-prinsip mendalam ini tidak hanya menjelaskan struktur materi, tetapi juga menjadi dasar dari berbagai fenomena alam, mulai dari reaksi kimia yang rumit hingga proses biologis di tingkat molekuler. Dengan kata lain, hukum-hukum kuantum adalah blueprint yang menjahit setiap lapisan realitas. Dari struktur terkecil yang membentuk atom hingga kompleksitas kosmos yang agung. Dunia kita dalam segala aspeknya bergantung sepenuhnya pada harmoni yang diatur oleh fisika kuantum. Model standar fisika partikel yang mencakup partikel dasar seperti quark dan lepton adalah salah satu aplikasi paling sukses dari fisika kuantum. Model ini menjelaskan 3 dari 4 gaya dasar di alam semesta, gaya nuklir lemah, elektromagnetisme, dan gaya nuklir kuat, kecuali gravitasi yang tetap menjadi teka-teki besar. Meskipun model standar di fisika kuantum bisa dikatakan sangat sukses, namun masih memiliki batasan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah mengintegrasikan gravitasi, yang dijelaskan oleh teori relativitas umum Einstein. Relativitas umum bekerja pada skala besar seperti planet, bintang, dan galaksi. Sementara fisika kuantum berlaku pada skala subatomik. Dan saat ini ilmuwan berusaha menyatukan semuanya dalam satu kerangka kerja. Sebuah teori yang dapat menjelaskan segalanya, atau dikenal dengan Theory of Everything. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk membentuk Grand Unified Theory sudah banyak diajukan. Contohnya seperti teori string dan loop quantum gravity mencoba menjawab tantangan ini. Dalam teori string, semua partikel dasar dianggap sebagai getaran dari string yang sangat kecil. Dalam teori string, semua partikel dasar bukanlah objek titik seperti yang diasumsikan dalam fisika partikel standar, melainkan getaran dari entitas satu dimensi yang disebut string.
Untuk konsistensinya, teori string memerlukan dimensi tambahan di luar 4 dimensi. Seperti yang kita ketahui, terdapat 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Dalam teori string, total ada 10 atau 11 dimensi, tergantung pada versi teorinya. Kita akan bahas ini di video terpisah jika kalian tertarik. Tapi untuk lebih mudah, ada 5 versi utama teori string, yaitu type 1, 2A, 2B, heterotik O, dan heterotik E. Tetapi semuanya dihubungkan oleh kerangka yang lebih luas yang disebut M-teori. Teori ini digadang-gadang bisa memberikan kerangka untuk menyatukan semua 4 gaya fundamental. Namun sayangnya, teori string belum memiliki bukti eksperimental langsung. Karena skala energi yang diperlukan untuk menguji prediksi-prediksinya sangat jauh di luar jangkauan teknologi saat ini. Loop quantum gravity berfokus pada kuantisasi ruang dan waktu itu sendiri. Dalam pendekatan ini, ruang-waktu tidak kontinu seperti pada relativitas umum, melainkan terdiri dari jaringan kuantum yang terputus-putus atau disebut spin networks. Well, the quanta of gravity, a little chunk of gravity or something, which made up themselves space, so they don't live in space. Ruang waktu dibangun dari unit terkecil yang disebut dengan loop atau graviton kuantum yang terorganisasi menjadi jaringan diskrit. Ini berarti ruang waktu memiliki struktur dasar seperti butiran pasir di skala yang sangat kecil. So space itself is weaved by this interconnected quanta of gravity. This is the core of loop quantum gravity. Keunggulan dari teori ini adalah tidak memerlukan dimensi ekstra seperti teori string. Namun, teori ini lebih fokus pada gravitasi kuantum tanpa memasukkan gaya lain, seperti gaya elektromagnetik atau nuklir. Kedua teori ini masih dalam pengembangan aktif dan keduanya menghadapi tantangan besar, baik dalam hal matematika maupun verifikasi eksperimen. You agree with me, right? Loop quantum gravity is the future of physics. Sorry, Leslie, I guess I prefer my space stringy, not loopy. Meskipun terdapat pro dan kontra, namun suka atau tidak, bisa dikatakan teori ini berada di garis depan pencarian manusia untuk memahami rahasia terdalam alam semesta. Sebuah upaya yang tak terpisahkan dari usaha mengungkap jejak-jejak kebijaksanaan Sang Pencipta. Dengan menyelami kedalaman konsep-konsep ini, kita tidak hanya mendekati pemahaman tentang alam semesta, tetapi juga berhadapan langsung dengan pertanyaan tentang hakikat penciptaan dan rahasia Tuhan yang membentang di balik tirai keberadaan. Fisika kuantum membimbing kita untuk menembus batas-batas realitas yang tampak, memasuki ranah dimensi tersembunyi yang tak pernah terjangkau oleh indera manusia. Dalam dunia kuantum, segala sesuatu berada dalam ketidakpastian yang menakjubkan. Konsep seperti superposisi, di mana partikel dapat berada dalam berbagai keadaan sekaligus, dan entanglement yang menghubungkan partikel yang terpisah jauh oleh ruang dan waktu, mengguncang paradigma kita tentang bagaimana alam semesta seharusnya berfungsi. Fenomena-fenomena ini menggugah pemahaman kita yang telah lama diterima tentang ruang dan waktu, menyarankan bahwa mereka bukanlah entitas yang statis dan mutlak, tetapi bisa bersifat fleksibel, terdistorsi, bahkan terhubung secara misterius dalam cara yang belum sepenuhnya kita pahami. Namun, meskipun kita baru sekedar menggores permukaan, perjalanan fisika kuantum terus berlanjut. Perjalanan ini akan membawa kita lebih dalam kepada lapisan realitas yang lebih kompleks. Sebuah perjalanan yang akan menantang dan mungkin merubah cara kita melihat alam semesta dan eksistensi itu sendiri. Pada akhirnya, fisika kuantum bukan hanya menjadi cabang ilmu yang mempelajari partikel-partikel kecil atau fenomena aneh di tingkat mikroskopis. Ia adalah kunci yang membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang realitas, tentang struktur alam semesta, dan bahkan tentang eksistensi kita sendiri.
Fisika kuantum mengingatkan kita bahwa alam semesta ini jauh lebih besar dan lebih penuh misteri daripada yang pernah kita bayangkan. Sebuah perjalanan yang belum berakhir, menantang kita untuk melampaui batas-batas pemahaman dan menggenggam kebijaksanaan yang lebih dalam. Dalam serial ini, kita akan terus menjelajahi misteri ini bersama, karena dunia kuantum baru saja membuka pintunya. Terima kasih sudah menonton. Correct. Then the universe is expanding, yes? Yes. Okay, so if you reverse time, then the universe is getting smaller. All right. So, what if I reverse the process all the way back to see what happened at the beginning of time itself? At the beginning of time itself. Yes. So the universe getting smaller and smaller, getting denser and denser, hotter and hotter You as we mean wind back the clock? until you get A singularity. a space-time singularity. So the universe born from a black hole exploding. Sejak pertama kali manusia mengamati bintang, terdapat satu pertanyaan besar yang membayangi. Apa yang menggerakkan alam semesta ini? Mulai dari detak waktu hingga planet-planet yang semuanya tampak saling terhubung oleh sebuah hukum. Tapi, hukum apakah itu? Jawaban pertama datang dari Isaac Newton yang mengatakan bahwa gravitasi adalah penguasa gerak di alam semesta. Kemudian berabad-abad setelahnya, Albert Einstein membawa kita lebih jauh dengan teori relativitas, yang menjelaskan bahwa ruang waktu adalah kain kosmik yang dapat melengkung oleh gravitasi. Meskipun kedua pemikir besar ini membuka jendela pada misteri alam semesta, masih ada satu permasalahan besar. Gravitasi hanya bekerja pada skala besar, dan jika diterapkan dalam skala atomik, maka hukum gravitasi tidak lagi relevan. Bagaimana bisa? Disinilah nama Stephen Hawking muncul. Hawking membawa kita ke batas pengetahuan manusia dengan menggabungkan relativitas Einstein dan mekanika kuantum untuk memahami lubang hitam. Kenapa harus lubang hitam? Karena menurut Hawking, lubang hitam adalah objek paling misterius di alam semesta yang memaksa kita untuk merekonsiliasi dua pilar besar fisika modern, yaitu relativitas umum dan mekanika kuantum. Disinilah langkah besar kita dimulai, untuk menemukan sebuah teori di mana hukum alam semesta tidak hanya berlaku pada bintang-bintang dan galaksi, tetapi juga pada partikel terkecil. Teori Hawking menjadi petunjuk penting untuk sebuah teori yang menyatukan relativitas dan mekanika kuantum. Sebuah teori yang dipercaya menjadi kunci terakhir untuk memahami segalanya. Sampai detik ini, pencarian itu terus berlanjut. Apakah theory of everything benar-benar ada? Atau mungkin alam semesta menyimpan rahasia yang takkan pernah terpecahkan? Perjalanan besar kita baru saja dimulai. Then, about 10 years ago, we decided to build the biggest scientific experiment ever built, 16 miles in circumference underneath Geneva. We accelerate protons, which are these simple particles, to 99.999999% the speed of light, and we find out this guy from 1965 was right. Pada proses pencarian theory of everything, tentu ilmuwan menyadari bahwa tidak cukup hanya sekedar konsep di atas kertas. Diperlukan eksperimen nyata untuk membuktikan kebenaran secara empiris yang tak terbantahkan dari teori yang ada. Salah satu eksperimen terbesar dalam sejarah sains berada di CERN, sebuah markas penelitian di Jenewa. Di sana, ilmuwan menggunakan alat yang bernama Large Hadron Collider atau LHC, sebuah alat paling canggih untuk menyelidiki partikel-partikel di alam semesta. Kita pernah bahas LHC di serial Fisika Kuantum episode 6. Silakan ditonton untuk lebih lengkapnya. Pada tahun 2012, LHC berhasil menemukan Higgs boson, sebuah partikel yang memberi massa pada benda-benda di alam semesta. Penemuan ini tidak hanya mengukuhkan model standar fisika partikel, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam memahami mekanisme fundamental yang mengatur eksistensi dan evolusi materi.
Namun misi LHC melampaui sekadar pembuktian teori. Ia bertujuan menggali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, seperti sifat gelap dari materi dan energi yang mendominasi kosmos, keberadaan dimensi tambahan, hingga upaya menyatukan semua gaya fundamental dalam satu kerangka yang koheren. Dengan mempercepat partikel hingga mendekati kecepatan cahaya dan mempelajari hasil tabrakan berenergi tinggi, LHC memberikan wawasan tentang struktur terdalam realitas, membawa kita lebih dekat ke jawaban atas misteri keberadaan. Sementara itu, pencarian ini terus berlanjut dengan eksperimen-eksperimen di laboratorium lain di seluruh dunia, membangun gambaran yang lebih lengkap tentang alam semesta dan hukum-hukumnya. Bisa dikatakan, LHC bukan hanya alat, melainkan jendela yang membuka pandangan kita menuju cakrawala ilmu pengetahuan yang tak berujung, serta memberi petunjuk tentang hubungan mendalam antara mekanika kuantum dan relativitas. Fisikawan modern menghadapi tantangan yang luar biasa, yaitu menyatukan dua dunia yang tampaknya tak terhubung. Keduanya berbicara dalam bahasa yang berbeda. Relativitas umum seolah tidak berguna ketika harus menjelaskan apa yang terjadi di skala terkecil. Sementara mekanika kuantum gagal dalam menangani gravitasi. Pertanyaannya, kenapa kedua dunia ini harus dipertemukan? This theory of everything is also a theory of space and time and the universe itself. It will answer some of the deepest philosophical, theological questions of all time. Pada dasarnya, alam semesta adalah satu kesatuan. Saat kita memasuki kondisi ekstrim, seperti inti lubang hitam atau momen pertama Big Bang, hukum-hukum relativitas dan mekanika kuantum harus bekerja bersama. Namun yang terjadi, hukum fisika berhenti pada kondisi tersebut dan tidak mampu lagi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Einstein's theory breaks down at the instant of the Big Bang, where it's useless. Einstein's theory breaks down at the center of a black hole. What lies on the other side of a black hole? What lies on the other side of a Big Bang? Einstein's theory are useless because they simply blow up at that point. Untuk menjembatani celah ini, para ilmuwan mencoba segala cara. Salah satu pendekatan utama yang digunakan adalah teori string dan loop quantum gravity yang sudah kita sebutkan pada episode sebelumnya. Kedua teori ini bukan hanya sekadar gagasan abstrak, melainkan representasi dari ambisi besar manusia untuk memahami alam semesta secara utuh. Sebuah upaya menyatukan semua gaya fundamental, termasuk gravitasi, dalam kerangka tunggal yang elegan. Namun, dari dua teori tersebut, kandidat yang paling populer dan terkuat adalah teori string. Teori string menawarkan gambaran baru, membayangkan bahwa partikel-partikel mendasar bukanlah titik-titik tak berdimensi, melainkan string satu dimensi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Getaran ini seperti notasi musik yang menentukan sifat partikel, apakah ia menjadi elektron, quark, atau bahkan graviton, yaitu sebuah partikel hipotetis pembawa gravitasi. Dengan menyatukan semua gaya fundamental dalam konteks getaran string, teori ini menjadi kandidat kuat untuk theory of everything. Kenapa ini semua begitu penting bagi ilmuwan? Apa yang dapat dihasilkan manusia dari teori segalanya? If we find the theory of everything, the crowning achievement of modern science, ever since humans first began to ask, what is the world made of? Are we going to have wonders, technological wonders? Am I going to get better color television? Am I going to get better cable reception? Am I going to get a better internet? Well, the short-term answer is no. Ketika Isaac Newton mengungkap teori gravitasi, ia tidak hanya meletakkan dasar bagi mekanika klasik, tetapi juga menanamkan benih perubahan besar dalam sejarah manusia. Teorinya menjadi fondasi bagi berbagai pencapaian teknologi, dari mesin uap hingga lokomotif, dan bahkan gedung-gedung pencakar langit. Semua ini memicu transformasi luar biasa yang kita kenal sebagai Revolusi Industri 1.0. Sebuah era di mana sains,
dan teknologi pertama kali mengubah wajah dunia secara radikal. Kemudian, pemahaman tentang gaya elektromagnetik membawa cahaya ke dalam kehidupan manusia. Penemuan ini tidak hanya menerangi rumah-rumah, tetapi juga melahirkan teknologi yang mendefinisikan peradaban modern seperti laser, komputer, dan segala perangkat elektronik yang kita gunakan saat ini adalah produk dari pemahaman manusia tentang gaya elektromagnetik. Gaya elektromagnetik menjadi penggerak revolusi industri 2.0, meluaskan cakrawala manusia menuju era elektrifikasi dan otomatisasi. Dan tentu saja, gaya nuklir kuat dan lemah membuka jalan bagi kekuatan dahsyat yang sebelumnya hanya menjadi rahasia bintang-bintang. Dengan memahami dan mereplikasi reaksi inti bintang, manusia menemukan energi nuklir, sebuah sumber daya yang menawarkan potensi luar biasa, baik sebagai penggerak kemajuan maupun sebagai pengingat akan bahaya yang harus dikendalikan. So every time we physicists worked out a force, human history changed. Sejarah membuktikan, setiap kali manusia memahami gaya fundamental alam semesta, peradaban bergeser ke arah yang tak terduga. Pemahaman baru ini tidak hanya meredefinisi batas pengetahuan, tetapi juga memaksa sejarah untuk berevolusi, mendorong kita menuju era yang semakin kompleks dan penuh kemungkinan. And now we physicists are working out the theory of everything. What will it eventually get us? In the short term, nothing. But in the long term, it may allow us to become masters of space and time. Harapannya, dengan teori segalanya, kita bisa memprediksi fenomena alam dengan presisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan, teknologi yang tampak mustahil, seperti perjalanan antar bintang atau manipulasi gravitasi, bisa menjadi kenyataan.